Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, duta pajak abal-abal. Pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Kita dapat informasi terbaru guys, kemarin tanggal 25 ya, bulan Januari 2024, ada berita dari Kompas nih ya. Gua coba share aja ke lu ini ya teman-teman ya, berita tentang koruptor teman-teman ya. Koruptor luar biasa ya, korupsi di Indonesia ini, ya begitulah ya guys. Jadi, ada berita dari Kompas nih ya, 2 pegawai pajak didakwa terima suap 17,9 miliar. Gila, 17,9 miliar itu ya kalau lu beliin SBN dapat bunga 6% itu udah berapa berapa juta ya? Hampir 100 juta kali ya, sebulan bunganya guys, bunganya sebulan tuh hampir 1 juta ya, kali ya mungkin ya. Oke kita baca nih guys ya, JPU, Komisi KPK mendakwa fungsional pemeriksa pajak ya. Jadi teman-teman, pemeriksa pajak bukanlah sebuah, profesi yang perlu dibanggakan, karena di situ tempatnya koruptor, gitu guys ya. Jadi tidak perlu berbangga kalau lu seorang pemeriksa pajak atau lu punya saudara yang pemeriksa pajak, tidak perlu berbangga, karena di situ tempatnya koruptor. Oke teman-teman ya, bukan berarti semua orang koruptor di situ, enggak, sedikit sekali orang koruptor, tetapi di situ salah satu tempat orang koruptor ya teman-teman ya. Nah, Pratama Direktorat Pemeriksaan DJP ya, Bapak Febian, dan fungsional pemeriksa pajak muda, Bapak Julmanizar ya. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang pemeriksa pajak, tim pemeriksa pajak, tapi ini dari kantor pusat teman-teman ya, bukan dari Kanwil, bukan dari DJP. Jadi ya mainnya mungkin agak gede dikit lah ya. Terima suap 17,9 miliar. Ya nggak seberapa lah dibandingkan teman-teman. Uang pelicin ini diterima bersama dengan pemeriksa pajak Madya ya, DJP, pemeriksa dan penagihan DJP, Bapak Alfred Simanjuntak yang sudah diputus kalau nggak salah ya. Dan juga Bapak Wawan Ridwan ya, bukan Awan ya, Wawan Ridwan. Kepala Subdirektorat Kerjasama dan Dukungan Pemeriksaan Pajak Dadan Ramdhani dan Direktur Bapak Angin Prayitno ya, Direktur Pemeriksaan Pajak ya. Jadi pemeriksaan pajak itu punya bosnya, Direktur Pak Angin yang sudah masuk penjara turut menerima uang pelicin tersebut ya. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatannya. Memang gila tuh orang-orang itu ya. Kata Jaksa KPK Rio Vernika Putra ya dalam sidang pengadilan Tipikor. Oke. Jaksa KPK mengungkapkan uang dengan nilai 15 miliar diberikan oleh konsultan. Ampun konsultan pajak PT Gunung Madu Plantation. Bapak Aulia Imran, Maghribi dan Rian Ahmad Ronas. Oke. Pertanyaan gua, Bapak Aulia dan Bapak Rian ini apakah anggota IKPI atau bukan? Kalau dia anggota IKPI, apakah sudah dipecat atau belum? Oke. Kemudian, para pejabat pajak itu juga menerima uang dari kuasa PT Bank, oke, Bank Pan ya, Indonesia sebesar $500.000 Singapura. Seperti $500.000 kalikan 10.000 ya, 5 miliar. Hah? 500 juta, 5 miliar, Bos. 5 miliar, Bos. Oke. Selain itu, mereka juga menerima uang dari konsultan pajak PT John Lynn, Agus Susetio, luar biasa, 3,5 juta dolar. 3,5 juta dolar Singapura, berarti kan 35 miliar, Bos. 3,5 miliar, 35 miliar. Anjrit, anjrit, 35 miliar. Ampun, kita mau cari 35 juta aja setengah mampus, guys. Ini 35 miliar. Aduh, gua nggak bisa berkata-kata, nggak bisa berkata-kata gue. 35 miliar anjir. Be surat dakwaan Bapak Febrian mengatakan, Jul Mahnizar, Alfred, Wawan, Dadan, dan Angin Prayitno menerima gratifikasi dengan total 17 miliar. Tadi 3,5 juta. Salah kali, 350.000 kali. Oke. Mereka juga turut menerima fasilitas berupa tiket pesawat dan hotel sebesar 5 juta dari pengurus perpajakan. Memang gila nih orang-orang ini ya. Gratifikasi haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Betul. Yakni berhubungan dengan jabatan para terdakwa sebagai pegawai negeri. Ya, betul. Direktorat pemeriksaan ya. Atas perbuatannya, para terdakwa telah melanggar pasal 12B junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 ya tentang KPK. Oke. Dan juga pasal 55 ya, junto pasal 55 ayat 1 KUHP ya, junto pasal 6 ayat 1 KUHP.
Oke, selesai guys, selesai. Pertanyaan kita, para konsultan pajak ini yang tadi disebutkan namanya, siapa namanya? Mana tadi ya? Mana tadi ya? Mana tadi? Konsultan pajak. Aulia Imran Maghribi, apakah anggota IKPI atau bukan? Kalau iya, tolong dong IKPI dikonfirmasi dong atau dibikin, press release gitu ya, bahwa anggota ini sudah kami pecat, atau belum kami pecat, atau dia bukan anggota kami. Supaya masyarakat tahu, ya, Anda ini sudah benar atau belum menjadi asosiasi konsultan pajak, gitu ya, teman-teman ya. Tetapi setelah gue cek teman-teman, sudah gue cek nih ya, di dalam daftar Sikop, orang-orang ini masih aktif, guys. Orang ini masih aktif, artinya dia masih boleh menjadi konsultan pajak ya. Bapak Aulia Imran Maghribi masih aktif, Bapak Rian Ahmad juga masih aktif, Bapak Agus Susetio masih aktif, teman-teman ya. Dan luar biasanya mereka sudah tingkat C, guys. Mereka sudah tingkat C ya. Bapak Agus tingkat C, Bapak Rian tingkat C, Bapak Aulia tingkat C. Artinya apa? Dia sudah brevet C. Dia sudah punya izin konsultan pajak yang C. Gua aja masih B. Mereka sudah C, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, Anda bisa belajar bahwa kualifikasi konsultan pajak bukanlah pertanda orang itu bersih. Tingkat akademis seseorang konsultan pajak bukan berarti dia bersih, ya. Apalagi organisasi dari seorang konsultan pajak berada di naungan sebuah organisasi apa, mau IKPI kek, bukan IKPI kek, bukanlah pertanda dia bersih, bukanlah pertanda dia berkualitas, teman-teman ya. Jadi kita menunggu teman-teman, kita menunggu apakah orang-orang ini anggota IKPI atau bukan. Jika iya, apakah mereka sudah dipecat atau belum? Atau mereka memang tidak melanggar kode etik? Sehingga tidak bisa dipecat? Waduh. Oke, itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini informasi yang bermanfaat buat teman-teman supaya kita masyarakat tahu ya, bagaimana sih perilaku pejabat pajak, bagaimana sih perilaku konsultan pajak ya, dan bagaimana hubungannya dengan organisasi, pajak terutama IKPI yang paling besar dan bagaimana hubungannya dengan DJP. Itu teman-teman ya. Oke, semoga terbantu.